Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bawa hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Allah yang Maha Kudus, yang telah rela disalibkan untuk menebus hidup kita dari dosa dan melayakkan kita sebagai anak-anaknya. Bersama Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Gunung Cermin Sempajak Samarinda, kita masuk dalam ibadah dan menikmati perjamuan kudus Allah. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Kita masuk dalam hadirat-Nya, bawa hati dan pikiran kita, hidup kita hanya untuk menyembah Dia di dalam kekudusannya. Oleh kuasa darah-Mu. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kembali kita naikkan pujian ini. Katakan, Kau layakkan menghampirimu. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu
doa pembukaan akan dipimpin oleh Evangelis Noni Inawati MPH. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kami sembah dan kami agungkan. Kami menaikkan pujian dan syukur di pagi hari ini karena kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah memimpin, menyertai, bahkan memberkati kami semua. Sepekan yang sudah kami lewati dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh merasakan pimpinan penyertaan Tuhan, bahkan kasih Tuhan menyertai kami sehingga hari ini kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh menikmati persekutuan kami. Walaupun sampai hari ini kami masih bersekutu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan Engkau memberkati dan hadir bersama-sama, menolong kami untuk boleh menikmati persekutuan di pagi hari ini. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami semua, sehingga kami pun boleh menikmati berkat Tuhan dalam pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan di hari ini. Terpujilah Tuhan memakai setiap hamba-Mu yang melayani, biarlah urapan Allah Roh Kudus mengalir atas kami semua, sehingga apapun yang kami buat semuanya memuliakan Tuhan. Menyerahkan ibadah kami di hari ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita terus memuji nama Tuhan, karena nama Tuhan Yesus berkuasa mencelikkan mata hati kita untuk melawan kuasa kegelapan dunia ini. Dan mari kita memasyurkan janjinya yang kekal di dalam hidup kita melalui pujian kita, nyanyian kemenangan iman nomor 230, disalib baru celik mataku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya sungguh berkuasa meneguhkan iman percaya kita akan kasih dan pengorbanannya kepada kita semua. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita naikkan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 111, ke dalam hati Yesus. Ke dalam hati
Haleluya. Bapak Pendeta Abiariung MTH akan menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita dalam perjamuan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah kita pagi ini. Kepada hambanya dipersilakan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Bersyukur di hari ini kembali ada waktu bagi kita mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kembali ada waktu bagi kami hari ini mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu ini. Tuhan mempersiapkan hati kami, jadikan firman-Mu kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami pada hari ini bahkan di masa yang akan datang. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bersyukur untuk kesempatan yang indah. Ini adalah minggu pertama di bulan Oktober ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tema menjadi perenungan bagi kita bersama di bulan Oktober ini yaitu ketekunan. Ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan ini adalah kata yang sering disebut bagi kita sekalian, yaitu rajin, dan bisa juga dikatakan bersungguh-sungguh. Tekun artinya rajin, bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, kita dapat melihat bagian firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita bersama pada hari ini. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, berkata demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, jelas apa yang dikatakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia berkenaan dengan kata tekun, itu berkenaan dengan rajin, bersungguh-sungguh, mengingatkan kita kembali di dalam Ayub pasal 2 ayatnya yang ketiga. Ayub pasal 2 ayatnya yang ketiga berkata kepada kita sekalian, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ayub pasal 2 ayatnya yang ketiga ini, sebuah gambaran hidup tentang di mana Ayub adalah seorang yang sungguh-sungguh rajin, sungguh-sungguh menjalani kehidupannya saleh di hadapan Tuhan. Ketekunannya Bapak Ibu Saudara perlu menjadi sebuah teladan bagi kita. Bagaimana juga kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ini, ada beberapa alasan mengapa kita harus bertekun. Ada beberapa alasan Bapak Ibu Saudara, mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bertekun, harus rajin, harus bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16 berkata kepada kita, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi alasan pertama bagi kita, mengapa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus bertekun dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Sangat jelas tegas dikatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16 ini, bahwa tugas Timotius dalam menghadapi ajaran atau pengajar sesat, Bapak Ibu Saudara, mengapa dia harus melakukannya? Mengapa dia harus bertekun untuk mengerjakannya? Karena dalam bagian ini berkata bahwa itu mengingatkan kepada dia agar bagian ini menyelamatkan dirinya bahkan orang lain. Ini Bapak Ibu Saudara sangat jelas. Ini alasan yang perlu juga menjadi alasan penting bagi kita mengapa kita harus bertekun. Karena di dalamnya Bapak Ibu Saudara akan menyelamatkan diri kita bahkan orang lain yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sesulit apapun kita menjalani kehidupan ini, bagaimanapun keadaan yang sedang kita jalani saat ini Bapak Ibu Saudara, janganlah kerajinan kita kendor. Marilah kita tetap bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab bagian itu pada akhirnya akan menyelamatkan diri kita dan juga akan menyelamatkan orang lain yang akan mendengarkan kabar sukacita yang akan kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bertekun menjalani kehidupan ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, bagian yang kedua yang perlu menjadi perenungan bagi kita berkenaan dengan ketekunan ini. Mengapa kita harus bertekun, bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima ini, Bapak, Ibu, Saudara, memberikan sebuah gambaran hidup kepada kita bahwa ketekunan yang akan kita perbuat dalam hidup ini akan menimbulkan tahan uji dalam hidup kita. Sekali lagi, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kitab Ayub telah dijelaskan kepada saya dan saudara bahwa persoalan yang dihadapi oleh Ayub, pergumulan yang dihadapi oleh Ayub yang dijalaninya tidak sebanding dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Berat, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi kita dapat melihat bahwa Ayub adalah seorang yang sungguh-sungguh menjalani kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memiliki kehidupan yang saleh di hadapan Tuhan. Ketekunannya itu, Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang menyebabkan dirinya untuk diselamatkan. Ketekunan itulah yang menyelamatkan dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya. Tentu ketekunan itu juga pada akhirnya menimbulkan tahan uji di saat dia sedang menjalani pergumulan yang berat. Kita tahu, Bapak, Ibu, Saudara, di masa-masa sekarang ini kita diperhadapkan oleh berbagai persoalan hidup. Tekanan hidup. Itu sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesulit, seberat, bahkan sebesar apapun persoalan yang sedang kita alami saat ini, mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus bersungguh-sungguh bertekun menjalani kehidupan kekristenan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita pun dapat melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup itu dengan baik, seperti yang dialami oleh Ayub sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersungguh-sungguhlah menjalani kehidupan ini dengan baik. Jangan kendor. Harus kita memiliki semangat hidup. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara, dengan kita bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini, maka itu akan menyelamatkan diri kita dan orang lain. Dengan kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini, maka ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji bagi hidup saya dan saudara untuk dapat melewati setiap pergumulan ini. Sebagai kesimpulan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, yang pertama, mari kita tetap tekun dalam kehidupan ini seperti Ayub adalah seorang yang sungguh tekun menjalani kehidupan kekristenannya di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, kepada saya dan saudara, mari kita tekun di dalam ibadah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita tekun dalam hal kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita tekun dalam hal pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita tekun dalam hal iman kita kepada Tuhan. Mari kita tekun dalam hal kita mengasihi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita tekun dalam persekutuan kita kepada Tuhan.
Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kemanapun kita akan pergi, dari kehidupan saya dan saudara, akan menjadi berkat. Dan ada banyak orang yang boleh diberkati, diteguhkan di dalam iman, percaya mereka mengiring akan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama pada hari ini. Kami tahu dalam kami menjalani kehidupan kami ke depan, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, pergumulan. Satu hal yang kami yakini dan kami imani, jika kami bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kekristenan kami dengan baik, maka kami pun seperti Ayub, pada akhirnya dari kehidupannya dia boleh menyelamatkan dirinya dan orang lain. Dari kehidupannya, ketekunan itu menimbulkan tahan uji dalam dia menjalani hidupnya. Biarlah bagian ini akan menuntun kami, menguatkan kami di saat-saat kami sedang menjalani hidup ini. Dan kami tahu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk dapat melewati persoalan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur serta permohonan kami. Kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan dengan sakramen perjamuan kudus. Untuk itu silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya di tempat masing-masing. Sebelum kita akan makan minum dari perjamuan kudus ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kembali kami bersyukur. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami terus lakukan sepanjang hidup kami mengiring akan Engkau. Kembali pada hari ini, kami sehidangan dengan perjamuan kudus ini. Mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, Tuhan tolong kami. Dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Sehingga bagian ini sungguh-sungguh meneguhkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-30, Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membacakan keseluruhan ayat ini. Beberapa bagian penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama di dalam bagian ini. Yang pertama, bahwa ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan yang perlu menjadi perenungan bagi kita bersama. Janji akan kedatangannya ke dalam dunia ini untuk setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada janji berkat. Berkat itu akan kita selalu nikmati dalam hidup ini jika kita tetap setia ada di dalam Tuhan. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara, ada nasihat. Ada nasihat yang diberikan kepada saya dan saudara, bagaimana kita menjalani hidup ini untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini sampai kedatangan Kristus kedua kali ke dalam dunia ini. Kiranya bagian ini sungguh menguatkan kita dan meneguhkan kita sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan makan minum dari perjamuan Tuhan ini, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis sebagaimana peraturan Gereja Kemah Injil Indonesia, mohon kesabarannya untuk tidak mengambil bagian, dan saya mengundang kita sekalian yang telah dibaptis untuk dapat bersama-sama mengikuti
sakramen perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat roti, pada malam waktu Yesus diserahkan. Ia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Kita mengangkat cawan. Selanjutnya Yesus mengambil cawan dan berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Satu Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur di hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kebersamaan kami untuk dapat mengikuti upacara sakramen perjamuan kudus. Apa yang boleh kami makan minum bersama pada hari ini, sungguh-sungguh mengingatkan kami kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan mengingatkan kami untuk menjadi saksi-saksi Kristus-Mu di tengah dunia ini sampai kedatangan-Mu ke dalam dunia ini untuk kali yang kedua. Terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami untuk dapat mengikuti upacara sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Saatnya kita akan menyampaikan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Onil Basar MTH. Dan jemaat Tuhan disilakan untuk mempersiapkan persembahannya. Kita juga akan pada kesempatan ini akan memberikan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah kor Hanya Kau. Cintamu padaku, kau membayar
telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. sebab tangan kasih-Mu, sebab Tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. kepada hambanya Bapak Pendeta Otil Basar MTH untuk pimpin kita dalam doa syafaat. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyampaikan doa syafaat kita bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang mengasihi kami, yang kami muliakan dan kami sembah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan, 6 hari lamanya kami telah melaksanakan semua pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami. Kami tahu Tuhan telah menyertai dan memberkati jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan menyampaikan doa kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Namun sebelumnya Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Ampunilah kami. Layakkan kami menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan, ada beberapa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami terus menyerahkan jemaat kami ini. Tuhan Kau memberkati dan menolong dalam setiap kegiatan yang akan mereka kerjakan lakukan. Mereka diberkati oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa keluarga yang berulang tahun. Tuhan mengetahui setiap keinginan kerinduan. Di dalam mereka membangun batra rumah tangga. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang dan berdoa. Menyerahkan ibu-ibu yang ada dalam jemaat kami. Yang mengandung saat ini. Kami percaya Tuhan lebih mengetahui kondisi situasi mereka. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan. Dan kiranya pada saat mereka melahirkan, dapat melahir dengan pertolongan hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami terus menyerahkan setiap kegiatan, aktivitas, keberadaan mereka dimanapun berada, Tuhan Kau bersama-sama dengan mereka, memberi kekuatan semangat baru untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupan mereka, walaupun sudah lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Allah Bapa di surga, kami terus berdoa
dan memohon kepada Tuhan, ada beberapa jemaat kami yang saat ini masih dalam pergumulan tentang penyakit yang sedang mereka derita. Kami percaya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu terjadi. Pulihkan, sembuhkan jemaat kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Sawan, berdoa untuk Ibu Happy Laeng, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Nuriah Daring, Ibu Rosdani Agung, Bapak Nikodemus Sare, Bapak Agustinus Langiran, Ibu Ambe, dan Ibu Lina Agustina. Mungkin ada jemaat kami yang tidak sebut dan tidak sempat kami sebut nama mereka satu persatu. Dan Tuhan mengetahui dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak Tuhan terhadap jemaat kami yang sakit, supaya melalui kekuatan, kesembuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, kami bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, oleh karena kesembuhan yang telah Tuhan nyatakan terjadi. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk pekerjaan, pelayanan seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang menempuh pendidikan dari tingkat TK sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan mengetahui kondisi yang mereka hadapi saat ini. Itulah sebabnya kami mohon pertolongan Tuhan, mampukan mereka mengikuti pelajaran yang akan mereka lakukan. Kiranya mereka dapat berhasil dengan baik, karena kami berharap hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus saja. Berdoa untuk jemaat kami yang melaksanakan pekerjaan dan usaha, melaksanakan pelayanan mereka masing-masing. Tuhan juga Kau menyertai kami, memberkati kami dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama untuk pos PU yang ditangani oleh jemaat kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Kiranya melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan ini, jemaat yang dilayani, iman mereka semakin hari, semakin bertumbuh hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala keperluan kebutuhan hamba-hamba-Mu, Tuhan sumber berkat menyediakannya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk penyelesaian pembangunan menara gereja kami. Kami berdoa untuk dana yang perlu kami butuhkan. Tuhan adalah sumber berkat, menyediakannya bagi jemaat kami. Dan kiranya pembangunan menara gereja ini dapat terselesai dengan baik. Karena kami percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk organisasi gereja Gema Injil Indonesia, dari arah pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk melaksanakan tugas ini. Pakai urapi mereka semua dengan kuasa Tuhan. Kiranya melalui pekerjaan, pelayanan hamba Tuhan dan jemaat Tuhan, Gereja Gema Injil Indonesia semakin berkembang dan bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus saja. Berdoa secara khusus untuk pekerja Gereja Gema Injil Indonesia yang ada di daerah kota Samarinda. Ada 33 hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melaksanakan pekerjaan di daerah kota Samarinda. Mohon urapan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, mengurapi kami semua dengan kuasa Tuhan untuk melaksanakan pelayanan ini. Melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada di daerah kota Samarinda semakin bertumbuh di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala keperluan kebutuhan hamba-hamba Tuhan ini, Tuhan Kau menyediakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa untuk pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota Samarinda. Kami percaya Tuhan adalah Allah kami yang lebih mengetahui program-program yang telah mereka tetapkan untuk bangsa ini, untuk pemerintah kami yang ada di Kalimantan Timur dan pemerintah kota Samarinda.
Kiranya apa yang mereka inginkan, supaya itu dapat tercapai dengan pertolongan Tuhan hanya dari Yesus Kristus saja. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami sangat bersyukur pada hari ini. Oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dengan penuh sukacita, jemaat telah memberi untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat ini. Engkau adalah Allah sumber berkat, memberkati jemaat dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita menyembah, memuji kebesarannya senantiasa dengan penuh ketaatan. Sebab kasih-Nya menyertai kita dalam kehidupan ini. Kita memuji Tuhan, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan sama-sama, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan Yesus Engkau. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Bersyukur untuk kebaikan-Mu sudah memimpin kami dalam persekutuan yang boleh kami lakukan dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Kami berkeyakinan bahwa apapun yang boleh kami lakukan di dalam persekutuan kami pada hari ini memberkati kehidupan kami, membuat kami untuk lebih dekat setia di dalam kami mengiring akan Engkau. Tuhan dimuliakan. Kami akan melakukan aktivitas kami sepekan yang akan datang. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, memelihara, menuntun kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam aktivitas kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi.
staf Penggembalaan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja Samarinda menyampaikan ucapan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita di dalam persekutuan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam.